Oke, selamat datang di channel saya Budi Aswid 77. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, di konten kali ini saya mau review mobil saya yang udah dipakai online kurang lebih 1,5 tahun ya. Kayak gimana kondisinya, terus apa aja keluhannya, dan apa apa aja kelebihannya. Kita langsung review aja ya. Oke, jadi saya di sini pakai SL7 ya, SL7 tahun 2022. Kondisinya masih mulus. Cuman di sini ini ada penyok karena saya nubruk truk. Ceritanya ya meleng lah, meleng. Pelan padahal itu. Nah, terus samping-samping masih aman. Di sini ada sih baret sedikit, masih aman. Ini mah biasa ya, wajar. Dan di sini ada ini saya parkir di luar, nggak tahu kenapa tiba-tiba baret kayak gini, saya nggak tahu itu. Nah, terus di sini ini kena trotoar, saya nggak lihat pas belok, kena batunya. Yang lain masih mulus, belakang aman semua, belakang aman, nggak ada masalah. Terus mana yang baret panjang ya? Oh, ini saya kena baret panjang ini dari depan, ini dari depan sini sampai ke belakang itu kena gerobak kaki 5 ini sampai ke sini bekasnya. Jadi gerobaknya goyang pas saya lewat, dia goyang, akhirnya kena. Ya udahlah, mau gimana lagi. Udah sih ya, itu aja untuk luarnya. Yang lain masih aman. Terus kita lihat kilometer ya, udah berapa ini selama 1,5 tahun. Kita nyalakan dulu. Kilometer saya 134.000 dalam waktu 1,5 tahun ya. Dan kondisi interior, wah, nggak ada masalah interior. Dan ini bagus semua, bagus. Cuman di apa? Nah, di sini aja nih. Ini kotor karena suka buka kaca sedikit gitu, jadi angin masuk. Nah, ini akhirnya kotor. Kalau yang lain ya ada dikit-dikit, itu bisa lah dibersihin nanti. Jadi itu tadi kondisi mobil saya yang udah saya pakai untuk kerja taksi online selama 1,5 tahun ya. Kilometer 133 ya, lumayan. Dan saya rasa Suzuki ini nggak ada masalah sih. Servis berat nggak ada, cuman ini kalau ada gajlukan agak bunyi geluduk-geluduk gitu di kaki-kaki depan, itu aja sih, yang lain nggak ada gitu. Untuk kekurangannya nggak ada sih ya. Ya mungkin apa ya kekurangannya, menurut saya sih nggak ada, nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih puas banget, seneng lah pakai mobil ini. Ya enak lah kan, enak lah pokoknya, nyaman, semuanya nyaman. Kekurangannya apa, nggak ada. Oh, nggak ada, itu aja, mungkin nggak ada fitur-fitur itu, apa namanya, apa sih, cruise control kayak gitu gitulah ya. Ya karena mungkin ya itu buat yang lebih mahal lah ya. Kalau sekarang, kalau yang model-model mobil baru ada cruise controlnya, cuman punya saya ini nggak ada. Ini lanjut di dalam aja ya, kemeringet tuh saya, panas di luar. Kita langsung ke dalam aja. Di dalam udah ada Panang, nanti kita tanya-tanya ke Panang juga nih, mobil apa aja yang mau kita review ya. Langsung aja kita ke dalam ya. Oke, ini kita udah di atas, dan ini mobil-mobil yang ada di sini nanti kita review semua juga boleh nih. Jadi lanjut, kalau keunggulan SL7, bagasi gede, kursi bisa lipat semua ya, pokoknya gagah lah kalau menurut saya. Saya puas sih, nggak ada kekurangan ya. Nggak tahu ya, bener sih, kalau saya emang puas lah, puas ya. Nggak tahu nanti bisa tahan sampai 5 tahun nggak ya, kita lihat aja nanti. Pokoknya ikutin channel saya biar tahu mobil itu kuat nggak untuk online selama 5 tahun, karena ya mudah-mudahan saya bisa tahan juga gitu loh, kerja di online ini pakai mobil mulai dari 0 sampai 5 tahun ke depan. Yaudah, ini kita review mobil yang cocok ya. Kalau menurut saya
mobil yang cocok untuk taksi online. Banyak tuh yang nanyain, mobil yang cocok untuk taksi online mobil apa gitu. Kalau saran saya sih Suzuki, paling nggak R3 lah. R3 itu paling rendahnya di Suzuki ya, untuk 7 seat gitu ya, sampai ke belakang itu R3. R3 kan ada macam-macam juga. Paling rendah aja nggak masalah. Itu kan bodinya kurang lebih sama. Nanti kita review ya. Kenapa saya saranin Suzuki? Kalau untuk mobil tempur itu rata-rata Suzuki. Lihat aja angkot-angkot merah apa itu kan pakai Suzuki semua. Karena emang bandel mesinnya gitu. Untuk spare part mahal ya karena asli nggak ada KW-KW-nya. Kalau untuk model yang lain ya murah-murah karena KW gitu. Makanya Suzuki awet. Mahal tapi awet kayak gitu loh. Ya untuk lebihnya kita langsung review aja ya lah. Nah, kita tanya-tanya juga ke Pak Anang kayak gimana keunggulannya gitu ya. Langsung aja. Oke, ini kita langsung tanya aja ke Pak Anang. Nah, ini kan tadi banyak yang nanya nih Pak, untuk mobil apa yang cocok untuk taksi online. Jadi ya saya sarankan kan merek Suzuki, karena merek Suzuki ini saya lihat ya buat apa angkot juga gitu kan, kuat apa banyak yang pakai buat angkot, makanya saya pikir ya berarti Suzuki gitu loh. Mungkin Bapak bisa lebih jelasnya, nanti kita review juga. Coba langsung aja jelasin Pak. Keunggulan Suzuki gitu. Oke, kalau untuk keunggulan Suzuki memang untuk terkenal mesinnya bandel ya. Mungkin kalau di puncak maupun yang daerah-daerah ekstrim itu kebanyakan pakai Suzuki Mas. Selain satu mesinnya bandel, dia juga istilahnya untuk partnya udah lumayan banyak ya kalau untuk Suzuki. Barangkali teman-teman belum tahu Pak, kalau Anang itu kita ada 19 cabang Mas. Untuk Sejahtera Buana Trada. Jadi kalau teman-teman Mas Budi pengen ketemu aku di BSD, pengen ketemu aku di PIK, ketemu aku di Lipo Cikarang, bisa Mas. 19 itu di Jakarta atau di Jabodetabek. Jadi area Tangerang, Depok kita ada 2, terus di Bekasi kita juga ada, terus di Cikarang kita juga ada. Jadi kalau mau ketemu Anang tidak harus ke Wisma Indomobil Mas. Kita mau sumpama daerahnya Bekasi, mungkin dekat sama HI Harapan Indah, nanti Anang ke sana Mas. Nah kalau Suzuki ini kebetulan kalau buat teman-teman buat Grab online itu sebenarnya yang cocok itu R3 GL sama yang XL7 yang Jeta Mas. Oh itu ya. Tapi kebetulan barangnya banyak yang sold out juga, tinggal stoknya tinggal dikit banget, jadi semua barang ada di gudang. Gitu. Tidak bisa kita review untuk unitnya seperti GL seperti ini, tapi nggak jauh beda. Untuk tampilan luarnya sih hampir mirip-mirip semua ya Mas ya. Untuk R3 yang GL maupun sama yang GX, ini yang sebelah Anang kanan ini ada yang varian GX. Ini GX nih Pak? Ini yang GX. GX itu sudah smart hybrid, terus yang ini sporty. Ini jadi perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Kalau untuk tampilan sih hampir semua sama Mas. Jadi kalau untuk teman-teman nomor 1 itu servisnya Mas, karena kita ada 5+1 untuk servisnya, jadi gratis, baik ganti oli, ganti busi, itu sampai 50.000. Mungkin kalau untuk Grab cuma sampai 6 bulan 7 bulan. Tapi kalau oli tetap Mas gratis, jadi dianjurkan tetap dipakai Mas. Sayang walaupun istilahnya aku baru sebulan 2 bulan tapi kilometernya ada banyak, tetap aja untuk servis. Terus kalau ada yang kendala mungkin Mas, Suzuki kan terkenal biaya mahal servisnya, gitu kan. Padahal itu dari motor itu memang mahal. Tapi kalau Suzuki, baik teman-teman yang sudah pakai, temannya Mas Budi yang udah pakai, mungkin udah 2 tahun yang lalu, Mas aku mau servis, tunggu nanti promonya Mas. Gitu ya? Kadang waktu saat ini kita ada sekitar 750.000, itu udah ganti oli, filter, terus wiper, terus membersihkan apa, biasanya kalau mobil kita sering di luar itu jamur Mas. Itu juga free. Jadi manfaatkan kalau pas mau servis, pas luang waktunya, sama pas ada promonya. Jadi ada juga yang promonya sampai 650.000, udah macam-macam untuk servisnya bisa. Kebetulan kalau selain di R3 ini kita ada yang XL7 yang biasa pakai Mas Budi. Kebetulan sekarang yang enggak hybrid kan tipe miliknya Mas Budi GX tuh. Kalau yang GX kan sekarang udah smart hybrid. Saya XL7 beta. Yang beta kan miliknya Mas kan yang beta, XL7 yang
beta, sekarang ini kan sudah hybrid. Kalau yang dulu kan belum. Kalau yang sudah hybrid itu perbedaannya sama non hybrid sebenarnya itu jangan takut Mas. Kalau ada siap uangnya, mungkin mobilnya online buat sama pribadi, sering pribadi sama keluarga. Kalau ada dananya ya mending yang beta. Kalau hybridnya rusak gimana? Nggak ada masalah, smart hybrid nggak perlu dipakai. Jadi banyak yang salah persepsi Mas, yang wah kalau ada hybridnya nanti biaya kosnya mahal. Padahal tanpa hybrid pun kita bisa. Jadi hybridnya kita matiin, walaupun garansi baterainya sampai 8 tahun. Terus di luar juga banyak hoax Mas, akinya mahal. Padahal akinya enggak, akinya standar sama aja ya. Sama sekitar maksimal 1,5 juta lah. Kalau di R3 mungkin 1 juta, R3 yang lama, yang kering. Kalau yang itu kemarin aku udah konsultasi sama orang penjual anak aki. Kebetulan kemarin aku juga ganti aki juga, ternyata nggak ada bedanya. Sama, karena smart hybrid itu dia tambahan baterai sama motor aja. Kalau untuk akinya tidak pengaruh Mas. Ya udah kalau gitu kita review mobil R3-nya ya. Interiornya seperti apa, terus mesinnya kayak gimana, kita sambil minta dijelasin sekepanang. Langsung aja kita review. Ya udah kita langsung lihat bagasinya dulu ya. Silahkan Mas. Nah ini bagasinya luas banget ini. Kenapa bisa luas? Karena kursinya ini ngelipet ke dalam. Saya sering ditanya Pak sama customer, Mas belangku belakang nggak ada ya? Saya bilang ada tapi lipet. Nah akhirnya ya ini jadi luas banget. Buat naruh koper, naruh itu kan biasa yang dari naik pesawat kan Mas. Nah di sini ada tempat rahasia juga kan. Nah ini gede juga ini. Ini buat Mas naruh mungkin payung atau sepatu, segala macam bisa. Ini yang gede banget ini. Terutama yang suka-suka nginep Mas, nginep di jalan tuh bawa anduk, bawa apa kan taruh di sini Mas. Iya, saya yang juga jarang pulang. Nah ya kan gede banget. Ini hampir sama lah. Ini sebenarnya lebarnya sama SL7 sama. Sama. Sebenarnya mereka satu line Mas, satu produksi. Oh, finishingnya aja dibedain. Oh gitu. Kalau dalamnya sama. Bener-bener sama. Ukurannya sama ya? Sama dengan XL7. Nah, kenapa saya saranin untuk milih R3? Karena dalamnya itu luas. Karena saya udah pakai SL7 itu luas. Saya pikir ada ukuran apa? Kalau R3 itu lebih kecil, ternyata sama Pak ya? Sama. Untuk ukuran sama, soalnya satu line, satu produksi. Cuman bedanya nanti paling di ban perniknya tambahin. Luarnya aja ya. Luarnya aja kayak ukuran sama ini. Sama, untuk dalamnya sama. Jadi bener-bener luas. Ini saya udah pakai ya. Jadi dalamnya benar-benar luas. Yuk kita lihat bangku tengahnya ya. Yuk kita lihat bangku tengahnya. Nah, bangku tengah ininya, ini bisa buat aqua gede nih Pak ya. Aqua gede besar bisa? Bisa tuh kan. Tuh, ini bisa dimundurin. Mana ini ya? Dimundurin lagi bisa Mas. Ini nih. Kalau itu ini di bawah udah mentok mundur ya? Bisa Mas ya Mas. Kita maaf ya. Nah, udah mentok ya? Pas segini. Ini kalau kita duduk ini masih sisa tuh. Saya ini orangnya tinggi loh, tapi masih kalau sisa jauh ini aja udah dimundurin jauh. Apalagi kalau ini dimajuin ya lebih lega lagi gitu ya. Bisa selonjoran tuh. Selonjoran ke depan. Oh, ini baterai Pak ya? Oh ya, ini yang smart hybrid ini baterainya ada di bawah jok sebelah pengemudi Mas. Jadi jangan sampai kena banjir aja rumusnya. Ini ya. Oke. Dan ini untuk depannya ya. Nah kalau depan bedanya cuman ininya aja nih. Kalau sama SL7 ini cuma beda warna ini aja. Kalau saya itu lebih ke agak gelap lagi ya. Iya, nggak ada motif lah gitu. Benih semuanya sama. Semuanya sama. Cuman bedanya kalau di sini saya ada buat senderan tangan. Kalau ini nggak ada. Ini untuk Matic-nya ya, ini mobil Matic. Ini ada apa namanya? Tempat minum bisa dingin ini. Kalau ini dinyalain itu air akan dingin terus ini. Dan ini buat USB ke head unit ini. Kalau ini buat ngecas ini, buat ngecas. Nah, ini bagian ini ya, pengemudi nih. Bagian pengemudi. Ini kuncinya masih manual. Nah, ini ini nggak ada kuncinya Pak? Nggak diaktifin baterainya. Jadi kuncinya ini kalau dikunci nanti pas dibuka itu yang buka cuman
setirnya aja yang kebuka, yang lain itu masih mati. Kalau misalkan kita di jalan berhenti terus kita turun, yang kebuka itu cuman di bagian setir aja ini, yang lain ngunci gitu. Kecuali kita buka ini buat buka, baru semuanya kebuka. Ini kuncinya masih manual ya. Kalau menurut saya lebih aman lah, lebih safety gitu ya, daripada kebuka semua. Nah kalau ini untuk ngatur spion ini kanan kiri. Kalau mau kanan ya kanan dulu, baru dinaikin turunin kayak gitu ya. Ini buat ngunci jendela kalau anak-anak main. Ini kunci apa ini Pak? Itu buat nutup spion Mas. Oh buat nutup spion. Mungkin ini papasan nih, atau apa. Kalau itu iya, buat ngunci ya. Kalau ini buat ngunci spionnya yang ini. Ngunci jendela. Oh iya. Kebalik lagi. Nah, terus di sini tetap ya, di sini gede ini yang saya seneng nih, karena kalau buat online kita butuh air air yang banyak kan. Jadi saya sedia di sini itu aqua gede, sama yang di sono juga. Saya ada dua botol, jadi saya pakai terus. Nah, terus di sini kuncinya itu udah keyless. Udah yang varian GX. Kalau yang kalau yang GL masih pakai anak kunci. Oh, masih manual ya? Masih anak kunci. Terus perbedaannya di sini dia belum ada ini untuk ESP Mas, supaya kecepatan 75 km kalau per belokan itu nggak terjadi oversteer. Oh itu ya. Terus bedanya lagi yang ini Mas, yang tadi aku bilang untuk hybridnya bisa dimatiin. Nggak pengen apa? Nggak pakai hybrid. Nggak pakai hybrid, tinggal pencet matiin aja nggak apa-apa. Dan di sini udah ada push control kalau yang itu ya, untuk GX ini Pak ya? Yang GX sama Sporty. GX ya, sama Sporty. Dan ini ada laci lagi nih. Ini buat, kalau saya ini buat tempat kartu tol. E-tol ya. Kartu e-tol ada di sini semua saya. KTP kalau buat biasanya kalau masuk komplek itu saya taruh sini KTP. Dan ini untuk head unitnya ini udah lumayan besar ya. Cuman ini nggak bisa Android. Semua head unit itu nggak bisa Android. Kalau di mobil mewah saya kurang tahu juga karena nggak pernah naik mobil mewah. Pajero aja nggak Android gitu ya. Nah ini AC nih. Jadi kalau nyalain AC ini orang suka bingung nih. Nyalain AC yang mana sih gitu? Suka dipencet-pencet kan? Bingung. Padahal nyalain AC itu kayak radio, diputer gini, diputer gini, ini nyala nih. Nah temperaturnya mau gede digedein, kalau mau kecil kayak gini. Nah kalau matiin yang ini, gitu ya. Kalau ini untuk udara dari luar bisa masuk dan nggak bisa masuk nih. Gitu. Kalau sama ini Mas, sekalian Mas, kita ada heaternya untuk penghangat. Oh iya, jadi kalau pas musim hujan kayak gini kan. Saya pernah Pak, itu saya kejadian ada. Iya Pak, waktu itu saya pernah kepake ini Pak, bener. Saya ngerasain itu banget itu. Jadi waktu hujan gede Pak, itu ada customer bawa bayi. Tadinya itu dia mau pulang ke Bogor, naik motor sama suaminya, nggak taunya hujan gede. Nah hujan gede, dia chat ke ini kedinginan ya? Iya, enggak, maksudnya dichat di akun saya, Pak tolong dijemput saya bawa bayi udah kedinginan. Akhirnya saya tergugah gitu kan, akhirnya saya jemput. Ternyata bawa bayi dikerubutin gitu kan. Nah terus udah masuk kedinginan kan, itu langsung saya nyalain panas Pak, enak banget Pak semuanya. Dan itu saya perjalanan ya lumayan lah gitu ya, mungkin sekitar setengah jam, nggak ada masalah Pak. Saya pikir kalau panas itu kan nggak bisa napas gitu ya. Ternyata enak, anget gitu. Ini juga bermanfaat bagi teman-teman Mas, mungkin nunggu customer yang mau naik gitu kan. Posisi hujan dia mau turun gimana, terus mending di dalam mobil aja tapi heaternya diaktifin jadi anget di dalam. Oh iya, kalau hujan ya. Kalau hujan itu kan kadang kita mau neduh keluar juga males juga, akhirnya di mobil kan. Kalau nggak ada heaternya pakai AC kan dingin ya, lumayan dingin. Terus jadi kalau ada ini lebih baik hangat. Kayak sekarang ini buat perjalanan pulang kampung itu kan musim hujan juga Mas. Itu bisa hangat itu serba salah kita nyalain AC, anak-anak kedinginan kan. Kalau ada penghangatnya dia mungkin lebih betah, mereka nyaman. Iya, jadi mungkin teman-teman pasti mikir kalau panas gitu kan kayak nggak bisa napas karena itu kan. Ternyata sama kayak pakai AC, cuman bedanya lebih anget aja gitu. Yang keluar ini kita pegang ini anget gitu, dari lubang AC-nya itu sih. Itu yang mantap. Makanya mungkin di mobil lain belum ini kali ya. Makanya saya saranin kalau buat taksi online ya R3 lah, minimal R3 lah, kalau nggak RG. Kalau GX sama ininya Pak. Kalau GX GL ya, yang GL masih belum ya. Yang GX aja ya. Kalau yang mobil kita yang murah itu malah ada Mas, yang espresso. Oh, espresso itu penghangatnya udah ada. Oh, yang kecil. Itu yang 1000 cc itu. Emang narik sekarang bisa Mas 1000 cc Mas?
ada konsumen. Oh ya, kalau di bawah ada. Kalau untuk di bandara nggak bisa. Kemarin soalnya ada orang yang ngambil buat Grab, aku sempat loh 1000 cc. Bisa. Cuman ya ngambil inilah di kota lah. Oh, yang di luar aja ya. Kalau ini kan untuk di bandara gitu kan, karena saya ada di bandara ya. Mungkin teman-teman kalau yang mau ngikuti jejak saya ya ke bandara ya, mobilnya harus 3 seat gitu. Apa maksudnya harus 7 baris lah gitu. 7 penumpang, ya. Penumpang gitu ya. Ya udah, kita lanjut ke bagian interior ya, luar ya. Eksterior ya, masih eksterior namanya. Interior dalam ya. Ya udah, kita lihat eksteriornya ya. Jadi ini tampilan eksteriornya ya, R3 ya, menurut saya sih udah lumayan lah, bagus gitu ya. Kalau untuk XL7 nya lebih gede kayaknya depannya, dan ini bannya ukuran berapa ini Pak? Dia 15 Mas. 15 ya. Kalau yang XL7 kan dia di ukuran 16, jadi kelihatan lebih gede, lebih tinggi. Ada roof railnya kayak itu juga kan, jadi lebih gagah ya. Terus bagian belakang kita lihat ya. Dan ini bagian belakangnya tuh, lampu sama XL7 sama. Malah ini lebih bagus, ada ininya. Kalau XL7 nggak ada. Sama, lampu sama, ukuran sama. Cuman berarti bedanya di bannya lebih gede, terus gede, atasnya ada roof racknya, ya kan? Yang di atas buat naruh barang, ini kan nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Kalau spoiler tipe yang varian yang ini juga sama. Tapi kalau biasanya kalau konsumen Anang yang ngambil mobil belum ada spoiler, kalau pembelian kredit kita tambahin spoiler Mas. Oh, ada bonusnya? Biar kelihatan lah ada. Kalau ini nggak ada itu Pak, apa namanya, talang airnya juga nggak ada? Kalau talang airnya belum ada semua. Oh, semua belum ada. Kecuali yang tipe XL7 Alpha. Kalau yang lain semua nggak ada. Oh gitu. Tapi bisa tambahin ya? Bisa, nanti kita tambahin lagi. Jadi kalau ini yang apa? Yang sporty. Ini yang GX. Bedanya? Bedanya hanya tambahan aksesoris kayak bawahnya nih ya. Mas. Terus spoiler, dikasih. Terus lampu depan LED-nya beda, cuma di situ aja. Kalau yang dulu kan kayak ESP, terus high heel control tidak ada, tapi sekarang varian GX udah ada. Oh gitu ya. Jadi hanya tambahan luar aja. Harganya juga selisihnya agak lumayan, makanya kalau untuk konsumen Anang saranin yang varian tipe GX Mas. GX ya. Nanti tambahin sendiri untuk spoilernya, dari kita aja kan udah sama. Oke. Ya, kita lihat depannya. Nah, ini tampilan depan untuk R3 GX. Nah, kalau yang ini untuk yang sporty ya emang lebih ganteng sih ya. Ini perbedaan depannya ya. Dan sekarang kita lihat XL7-nya ya. Ini XL7 ini sebenarnya andalan, cuman ya ini buat yang duitnya lebih aja. Kita lihat XL7 ya. Oke, ini XL7 ya. Tuh, kalau XL7 ya udah ganteng ini bener saya. Karena saya pakai XL7. Ini tipe apa Pak? Ini yang Alpha Mas. Alpha ya. Varian tertinggi kita yang di Alpha. Ini kita masih ada sedikit nik tahun 2023-nya. Oh, masih ada? Masih ada, tapi dikit. Tapi kalau yang Jita udah hampir habis bis. Oh gitu ya. Laris manis itu yang Jita itu. Ini velgnya udah hitam. Warnanya apa aja ini Pak? Kalau yang warna orange hitam ini Mas. Ini orange hitam. Kalau untuk yang Alpha kita ada orange hitam, putih hitam, terus brep kaki hitam, itu kita ada. Two tone color lah warnanya. Coba kita lihat dalamnya nih, sama yang tadi kita lihat ya. Tuh ya, sama semua, dalamnya sama. Nah, bedanya ini ada, ini buat senderan tangan nih, ada lacinya juga tuh. Ini bisa maju, bisa mundur. Nah ini sih, ini enak kalau ada ini bisa nyender tangan. Dan selebihnya sih sama semua ya, sama semua. Cuman kalau yang tipe varian Alpha ini ada kamera aja ini. Ada mirror ini. Ini kamera bisa ngerekam Pak ya? Bisa ngerekam depan belakang sekarang Mas. Depan belakang ya? Kalau yang dulu kan depan atau belakang, kalau sekarang bisa dua-duanya. Ya, kita lihat belakangnya nih. Tuh, sama. Ya, sama R3 itu sama. Makanya kalau yang duitnya ini ya mendingan R3 GL aja kalau untuk yang pas-pasan gitu ya. Nah, kalau yang ini udah mewah lah, ini kelasnya udah mewah, ada kamera, tuh, kameranya.
Nanti Anang tambahin kamera mundur kalau yang GL juga. Oh, di sana nggak ada kamera mundur ya? Anang tambahin kamera lagi biar kalau untuk jalan, terutama kalau driver online kan lumayan Mas, parkirnya kita nggak tahu di mana, Oh, kan iya, kadang itu dia. sempit, kadang Iya. lega gitu kan. Kalau ada kamera mundur kan lebih enak lagi. Ya, saya kebantu banget dari kamera itu saya. Ya udah, kita bahas harga nih sekarang. Oke. Oke, sekarang kita bahas masalah harga, Pak. Jadi harganya untuk R3 apa tadi? GL, GL, GX, udah itu aja. Apa sama yang lain juga boleh? boleh. Kalau untuk saat ini kita masih pakai NIK tahun 2023 ya Mas ya, walaupun kita udah masuk ke Januari. Kalau NIK tahun 2024 itu estimasi di akhir bulan Februari unit bisa ready. Kalau untuk saat ini kita lagi banyak promonya ini Mas, karena kita nggak habisin barang. Ya contohnya kayak R3 GL yang manual. Ya. Yang manual itu sebenarnya OTR-nya kan 251. Harganya nanti kita bisa sampai di angka 221. Oh gitu ya. Tapi kalau yang promonya paling besar itu yang karena stoknya kita masih agak lumayan, yang ada itu varian GX sama Sporty, itu potongannya lebih besar. Nanti bisa 35 plus. Diskonnya bisa 35 plus Mas. Jadi potongan dari harga yang mungkin yang 273 nanti kita ada potongannya sampai 35 plus. Kalau OTR-nya berapa aja itu Pak OTR? Kalau OTR-nya dia di angka 273 Apa itu juta. yang Kalau yang untuk R3 yang tipe GX manual GX 270? 73. Kalau yang GX, kalau yang Sporty di angka 284 Mas. 284. Di angka 284. Kalau yang GL paling rendah itu ya? Kalau GL paling rendah dia di angka 251, nanti kita ada potongan sampai 30-an. Kalau untuk yang R3 GL selama barangnya masih ada ya Mas ya, nanti kalau stoknya habis ya mau nggak mau nih tahun 2024. Oh gitu. Selisihnya cukup signifikan, lebih mahal karena ada dua kenaikan Mas. Pertama kenaikan dari BPN itu dari Pemda, baik Pemda Jakarta, Bekasi, Bogor pasti naikin BBN sekitar hampir 3 jutaan. Belum nanti tambahin lagi harga mobilnya sendiri yang naik karena dia gaji karyawan kan pasti naik, ya, pasti naik terus. Jadi harga barang pasti naik. Diskonnya jadi turun. Mungkin harga OTR-nya mungkin naik antara 3 sampai 5 jutaan, tapi nanti diskonnya berkurang. Oh gitu. Potongan diskonnya berkurang karena tahun baru kan, tahun baru banget. Jadi ya mau nggak mau yang pengen punya mobil banget ya tahun ini. Ya, tapi Mas, pengaruh nggak sih Mas kalau mobil sumama nih Mas, tahun 2022 kan dia dipakai tahun 2023, kalau untuk nge-grab ke bandara itu dihitung tahun 2023-nya atau NIK-nya perakitan Mas? NIK perakitan kayaknya. NIK perakitan atau STNK-nya? Kurang tahu dah kalau itu. STNK kayaknya. STNK kan biasanya karena mobil setahun itu nggak dipakai kan. Itu jauh lebih murah. Itu ya. Jadinya. Ya itu ya. Jadi buat teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih jelas lagi, datang aja atau enggak hubungin Pak Anang, nih nomornya saya cantumkan di sini. Mau ketemu di mana aja siapa ya? Lebih baik enak sih di Wisma Indomobil Mas. Nah, di situ ya. Pas aksesnya jalannya enak, kita sekalian ngopi. Kalau yang mau Jumatan juga bisa juga Jumatan di tempatku lebih gampang. Mau test drive juga test drive boleh. juga bisa. Jadi langsung aja hubungin Pak Anang. Kalau ada kekurangan data apa segala macam, pokoknya nanti dibantu sama Pak Anang. Langsung aja hubungin Pak Anang untuk langkah selanjutnya. Pokoknya gini Mas, kalau intinya telepon aja, kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti kirim data aja. Data pertama itu KTP suami istri, kakak sama NPWP kalau NPWP-nya udah ada. Kalau NPWP belum ada nanti aku bantu. Oh gitu untuk ya. buatin NPWP-nya. Iya. Kalau untuk yang belum nikah nggak bisa. Belum nikah tinggal DP-nya Mas. Oh DP-nya ya. Kayak kemarin contoh itu yang buat nge-grab juga itu ada orang Makassar, padahal KTP-nya Makassar, kita pinjem data, itu bisa, tapi DP-nya agak besar. Oh gitu ya. Tergantung, kalau DP-nya semakin besar itu syaratnya semakin ringan. Oh gitu ya. Syaratnya semakin ringan. Oke, jadi videonya sampai di sini aja ya untuk review mobil Suzuki-nya. Dan untuk selanjutnya ada nanti ada Jimny, kita launching yang 5 pintu. Oh iya. Mas kalian lihat-lihat aja dulu. Itu hampir mirip kayak itu ya, Rubicon ya. Rubicon kecil tapi harganya gila. Tapi ada yang beli Mas. Ada ya? Yang ini udah 100 orang Mas. Oh itu. Nanti kalau udah datang kita ke sini lagi ya. Jadi terima kasih Pak Anang udah suruh mampir. Kita sama-sama di video selanjutnya.